sini aku mau ngasih tahu kalian kalau aku ada tips buat spesial nih buat pecinta anggrek. Karena aku sebenarnya juga pecinta anggrek tapi tak terlalu banyak koleksi aku karena ya jadi karena harganya mahal, jadi aku cuma punya beberapa dari bulan, tapi udah banyak. Karena apa? Karena aku udah kayak ada anak-anak, terus aku jadiin anak, jadiin ibu, ibu jadi anak lagi dia jadi banyak. Ini satu induknya, ini kan satu. Nah, ini ada anaknya berapa? Satu, dua. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian gimana sih cara memperbanyak anggrek, karena sebenarnya aku udah punya beberapa di pohon, dan juga berduka hari ini aku kehilangan beberapa anggrek aku yang di pohon. Oke. Jadi buat kalian yang pecinta anggrek, yang kalian pengen memperbanyak dari batang, karena kalau kita dari biji kita nggak bisa kan ya kalau nggak kita karena gitu kan. Jadi aku ada tips buat kalian biar anggrek kalian tambah banyak. Oke, mudah banget. Oke, so just wait. Nah, pertama kita harus lihat indukan mana yang udah siap. Baby, karena ini menurut aku indukannya udah siap banget. Tuh, akarnya udah banyak. Ini anak. Nah, ini pertanyaannya, sebenarnya mereka dulu tumbuhnya barengan, tapi kenapa dia yang lebih segar ini kecil? Karena nutrisinya yang ini dia menang, ya ini kalah. Maka dari itu kita harus potong. Kita harus pisahin, kalau enggak dia bakal entah nanti induknya yang kalah, atau entah salah satu dari anaknya yang kalah, atau mungkin anaknya yang kalah kalau memang kita nutrisinya kurang. Ini sebenarnya aku kasih NPK ya dikit setiap 1 bulan 2 kali di dalam sini. Oke, jadi gimana cara motongnya aku kasih tahu kalian. Banyak yang tanya, nanti kalau dipotong induknya mati nggak sih, nanti anaknya mati nggak sih? Enggak sebenarnya, karena anggrek bulan buat aku tuh mudah banget, apalagi udah ada akarnya kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan kita motong anaknya dari sini, induknya nggak apa-apa karena induknya udah ada akar gitu kan. Terus ada lagi yang tanya, nanti kalau anaknya dipotong ntar anaknya mati. Ya kita bisa lihat anaknya di sini udah ada akarnya belum. Kalau di sini udah ada akarnya, ini udah ada akarnya berapa ya? Bentar. Oh, itu tuh udah ada akarnya di bawah tuh ya kan? Udah ada akarnya 2. Nah, itu berarti nggak apa-apa, udah dipotong di sini aja. Nanti kena induknya nggak apa-apa. Kemarin juga ada yang tanya, nanti kalau induknya kegores gimana? Nggak apa-apa, karena apa? Karena di sini udah ada akarnya banyak. Jadi kalian harus nunggu sampai indukan kalian itu ada akarnya, oke? Dan di sini kita udah mulai bisa potong. Tapi yang kecil ini nanti aku nggak bakalan potong karena nanti aku mau ikutin ke induknya sini. Jadi aku potong segini. Nanti yang ini bisa ditanam lagi, oke? Jadi we just wait. Aku bakalan potong. Oke, jadi ini aku mulai memotong. Anak aku lagi berisik. Ini aku potong induknya dulu karena kalau motong anaknya dulu susah, tempatnya sempit. Jadi aku motong induknya dulu. Oh, aku mau kasih tahu kalian juga di sini, entah ini calon ini di sini. Ini entah calon tunas atau calon bunga, nggak tahu karena ini sebenarnya udah lama. Aku harusnya kasih salep, tapi ya salep aku nggak tahu gimana. Jadi aku potong di atasnya dia, biar dia nanti bisa tumbuh. Kalian bisa potong pakai pisau lah, karena ini guntingnya aku terlalu tebal. Terus juga kalau misalkan kita potong kayak gini, bentar. Ini juga misalkan nanti kita udah potong kan induknya, terus masih ada batang sisa, itu nggak apa-apa, dia nanti suatu saat dia pasti bakalan tumbuh anak tunas baru. Apalagi ini kan udah ada calon tunasnya tuh, dia bakalan cepat numbuh karena dia fokus sama satu titik. Kalau kayak gini kan dia anaknya udah 2, ada tunasnya 2, ada induknya lagi, jadi dia fokusnya banyak, jadi agak susah. Kayak yang di pohon itu kemarin dia nggak ada tunas, tapi aku sisain batangnya sedikit. Setelah aku sisain batangnya sedikit, setelah 1 bulan ternyata ada tanda-tanda ada tumbuh tapi kecil banget karena dia bukan dari tunas besar. Oh, ini ada tunas kecil lagi, jadi dia tumbuhnya kecil banget. Nah, hari ini pas aku mau ngevlog, dia hilang, udah diambil orang, nggak tahu. Nah, ini bisa dilihat, ini kan ada akarnya banyak, ini biarin aja.
kalau misalkan kalian mau potong lagi, potong seperti ini sebenarnya juga bisa, nanti bisa ditanam. Tapi aku masih was-was karena kenapa, nanti takutnya medianya nggak cocok karena dia masih baru gitu kan. Jadi aku biarin, tapi aku bakalan pindah yang besar ini karena dia menurut aku udah cukup bisa mandiri, karena dia udah ada akar paling nggak 3 lah ya. Jadi aku bakalan potong hati-hati. Bentar. Aku sebenarnya anggrek aku udah banyak, tapi karena kalau misalnya ada teman datang minta, ya udah bawa. Tapi kebanyakan, karena kebanyakan kemarin nempel di pohon, ya udah sering hilang karena ditaruh di luar. Bismillah. Nah, ini anakan yang besar, bisa dilihat ini udah ada akarnya 2, jadi udah nggak apa-apa, dia udah bisa mandiri, dia udah bisa tumbuh insya Allah. Nah, kemarin dia tanya, nanti kalau misalkan dipotong sampai mepet, ini kan mepet ya, nanti gimana induknya? Nggak apa-apa, yang penting induknya udah dapet udah dapet akar. Nah, ini sebenarnya ada lagi tunas, ada banyak tunas, dan ini salah satu anggrek aku yang sering banget berbunga, sering banget beranak. Oke. Nah, ini yang buat yang kecil ini aku bakalan biarin di sini karena ya biarkan dia tumbuh, karena nanti masih ada saudaranya, masih ada 2 lagi. Oke, jadi kita simpan di sini. Dan buat induknya, karena aku baru dapetin 1 tempat, ini udah please. Nah, anak aku lagi nyamuk. Nah, apa namanya, ini aku udah dapat papannya udah lapuk sebenarnya, jadi dia bagus banget buat anggrek. Nah, ini nanti aku rencananya buat yang indukan, karena dia besar, kita bakalan taruh dalam seperti ini, terus nanti bisa diikat. Ini akarnya gila beneran, segar banget, jadi jangan sampai terluka. Ini warnanya apa, yang putih, terus ada warna ungu. Do not touch. Oke, kalau udah seperti ini nanti aku bakalan ikat. Aku ada ya Allah, sorry, ada kayak tali kecil ini, jadi bakalan ikat di sini. Oke. Nah, sekarang udah jadi seperti ini, ya kan? Bagus. Kalau udah kayak gini nanti tinggal gantung. Bagus kan? Dadah. Jadi dia kayak di habitatnya dulu, maksudnya kayak di hutan-hutan gitu. Lucu kan? Lucu. Jadi kayak gitu, kalian selain memperbanyak dari biji, kalian juga bisa memperbanyak dari anak atau dari batang. Tapi kalau misalkan dari batang, kita juga harus bisa bener-bener milih batang yang bisa buat dianakin atau batang yang nggak bisa dianakin gitu. Oke, jadi nanti aku bakalan kasih tahu kalian, aku ada beberapa di sana yang dia udah induk, terus aku potong, anaknya tumbuh. Yang awalnya aku nggak tahu kalau dia bakalan ada anaknya, ternyata batang yang sekecil ini aku tinggalin di pohon, ternyata dia tumbuh anak. Dan yang hari ini aku sebenarnya sedih karena ada beberapa anaknya yang udah dicuri, nggak tahu siapa. Tapi anehnya yang diambil tuh yang masih kecil-kecil, bukan yang kayak gini kan udah gede gitu kan. Itu yang diambil yang masih kecil. Jadi mungkin dia mikirnya, oh nanti kalau yang hilang ini mungkin yang punya nggak tahu. Padahal aku tahu karena tiap hari aku ngecek. Oke, jadi gampang banget. Tinggal kalian pilih batang yang bener-bener cocok buat dijadikan induk, atau yang memang bener-bener itu udah ada tunasnya, itu bagus. Jadi aku bakalan kasih tau kalian bisa. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya kemarin cuma tuh induk. Ini induknya yang ini kemarin hampir dicuri, tapi ini masih ada bunganya tumbuh. Ini daunnya baru tumbuh karena dia baru pindah rumah kan ke belakang sana, terus nggak kerawat, jadi dia kering, terus aku pindah ke sini. Nah, daunnya tumbuh lagi, terus tumbuh bunga lagi, ya kan,
Nah, ini sebenarnya aku dulu nggak tahu kalau dia ada tunasnya gitu kan. Jadi ini batangnya tuh cuma berapa senti dari sini sampai sini, terus ini akar tuh setelah 2 bulan eh, baru kelihatan tumbuh gede. Karena ini kan tunas ya, mungkin dulu udah ada tunas ya, makanya dia tumbuhnya langsung gede karena dia ada calon tunasnya gede. Nah ini yang ini juga kemarin udah dicuri orang tuh kan, tunasnya gede jadi dia tumbuhnya gede. Tapi yang kemarin yang hilang di sini itu dia dia aku nggak tahu dia ada tunasnya. Dia mungkin karena cuma kecil banget, batangnya cuma kecil banget, cuma 2 cm atau 3 cm ketinggalan di situ, terus tumbuh kecil banget, pokoknya kecil, aku bilang kecil, kayak anakan kayak gini, kecil gitu. Nah kayak gini kecil ya kan. Nah tapi yang ini dia tumbuh gede banget, tapi ini warnanya kuning kayak gini. Ini baru. Nah yang maksud aku yang hilang kemarin itu ini anaknya yang ini tuh kan, induknya aku potong. Ini kan kemarin banyak maling pas lagi COVID-19, banyak-banyaknya itu. Nah aku potong segini induknya, terus aku pindah ke belakang. Ternyata di belakang nggak keurus karena lagi sibuk semuanya. Terus anaknya di sini tumbuh anaknya hilang. Terus ini juga, ini sering berbunga kemarin. Nah ini juga ada tunasnya baru. Jadi kayak gitu gampang banget sebenarnya. Ini yang tadi induknya aku potong, nanti dia bakalan fokus sama 1, 2. Jadi ini bakalan cepetan tumbuh karena dia protein, dia nutrisinya dia tumbuh cuma buat 2 ini. Jadi dia bakalan tumbuh subur. Kayak dia sekarang kan cuma nutrisinya cuma buat dia doang tuh. Jadi dia tumbuhnya cepet, dia besar banget. Oke, jadi seperti itu. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah ragu gitu kan. Tapi yang pasti sebelum kalian melakukan sesuatu, kalian harus belajar lebih dahulu. Gimana ya caranya motong, gimana. Jadi biar kalian nggak sedih nantinya kalau misalkan anaknya nggak tumbuh. Tapi insya Allah kalau bulan dia bakalan tumbuh lah. Karena bulan sebenarnya gampang banget, gampang banget. Ini cuma sebagian aja yang aku di pohon, yang lainnya aku simpan karena ya tahulah. Iya kan, tahulah anggrek mahal. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa like, jangan lupa komen di bawah kalau pengen tahu apa aja lah. Oke, thank you, bye bye.